Udah mulai ya? Oke, thank you. Oke. Oke ya. Selamat pagi. Jadi ketemu lagi ya sama saya. Sekarang sih mau bikin tentang mau bahas tentang landasan pendidikan. Ya kalau di materi landasan pendidikan ini kita mungkin akan ngebahas tentang dasar-dasar atau apa ya? Kayak unsur pembangun dari pendidikan itu sendiri sih. Ya kan dari namanya apa? Landasan. Itu kan udah jelas kalau itu dasar. Oke, jadi kenalin, nama saya Rengga Prakoso Nugroho, salah satu mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan di UM, FIP ya, Fakultas FIP, bukan FT. Takutnya dikira teknologi nanti jatuhnya ke teknik. Oke, jadi kalau bahas tentang landasan kan harus tahu apa itu landasan. Nah, kalau dari KBB itu kan artinya landasan itu dasar atau tumpuan. Jadi bisa dibilang kalau landasan itu adalah dasar atau tumpuan dari dalam bidang pendidikan. Jadi, nah kalau namanya fondasi ya atau landasan itu kan pasti kan ada unsur pembangunnya. Ya kalau bangunan itu contohnya kayak semen atau batu atau air dan sebagainya itu. Nah, kalau di landasan pendidikan juga ada. Nah, tapi apa aja? Yaitu, nah, kalau di pendidikan sendiri itu landasannya itu terdiri dari beberapa landasan lain. Yang pertama itu filosofis, yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua itu sosiologi, yang tiga itu kultural atau budaya, empat itu landasan psikologis atau kejiwaan, yang kelima itu iptek atau ilmiah dan teknologi. Ya mungkin beda sih, cuman ya sama saja, ilmiah dan teknologi. Nah berarti kan bisa dibilang itu kayak pendidikan itu isian dari beberapa komponen yang ada jadi satu. Nah kalau di landasan filosofis ini sebenarnya kalau di landasan filosofis ini sebenarnya ada 3 poin penting. Kenapa kok harus ada landasan filosofis? Yang pertama itu filosofis itu kan filsafat sebenarnya. Jadi itu kan salah satu dari hakikat pendidikan. Pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Yang kedua itu pendidikan itu sendiri kan filsafat. Karena apa? Nurunin atau mewariskan budaya dan kan mencari sesuatu. Kita kan belajar untuk mengetahui sesuatu dari yang kita tidak tahu. Jadinya kan otomatis kan pendidikan itu kan filsafat. Nah, yang ketiga itu kan hubungan manusia dengan dunianya. Nah, hubungan manusia sama dunia ini kan otomatis kan juga menghasilkan apa ya? Ikatan filosofi gitu. Kayak kenapa kok harus ini ada ini dan sebagainya gitu. Yang kedua itu landasan sosiologi. Nah, kan udah jelas. Pendidikan itu kan berada di masyarakat ya, terutama masyarakat modern. Berarti kan sudah harus tahu apa yang terjadi di masyarakat sekitar. Jadi kan pendidikan itu mempelajari kehidupan masyarakat, juga pengaruh dari apa ya, pendidikan itu sendiri di lingkungannya, sama harus tahu dampak dan akibat dari pendidikan itu di masyarakatnya. Yes, kayak kalau kita bikin sekolah kan kita harus tahu lingkungan dari sekolah itu seperti apa, terus apa benefit dari sekolah itu dibangun baik di lingkungannya
atau di kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga itu kultural atau budaya. Nah, tadi sudah dijelaskan di ini filosofis. Kalau filosofi itu kan tentang budaya juga, menurunkan budaya. Ini sama juga di landasan kultural. Jadi bisa dibilang itu kebudayaan dan pendidikan itu punya hubungan simbiosis yang saling berhubungan gitu. Nah, hubungan apa? Yaitu sebagai pelestarian budaya generasi sekaligus pengembangannya. Kan kalau di pendidikan itu kan kita kan mewariskan budaya dari generasi terdahulu ke generasi sekarang. Nah, generasi sekarang ini yang tugasnya itu untuk mengembangkan budaya yang ada, yaitu yang dulu itu. Nah, kalau sudah ada pengembangan berarti kan otomatis kan ada perubahan di budaya yang sekarang. Nggak mungkin kan stagnan gitu-gitu aja terus, gitu kan nggak mungkin. Pastinya kan ada perubahan. Yang nanti kan ada namanya itu landasan psikologis. Kan kalau di budaya kan pengembangan pribadi kan juga bisa, otomatis kan juga berpengaruh ke psikologis mereka ya, peserta didik itu tadi, yaitu nanti gunanya landasan psikologis. Jadi pendidikan itu juga mengembangkan kepribadian dengan apa ya, dengan budaya-budaya sebelumnya itu tadi. Nah, di saat seseorang kan dapat pendidikan, otomatis kan dia kan mengalami perubahan, baik itu pertumbuhan atau perkembangan kan ya, sama kayak budaya tadi, kultural, dia nanti akan berkembang. Nggak mungkin kan ya juga stagnan sama kayak itu tadi. Lah, kenapa kok bisa? Ya soalnya kan landasan psikologis ini kan melibatkan aspek kejiwaan manusia. Jadi lebih ke apa ya, internalisasi diri dari peserta didik itu, bukan ke lingkungan atau eksternal, lebih ke internal dari peserta didik. Nah, yang terakhir itu landasan ilmiah dan teknologi. Nah, ini inti sih juga, ya memang inti sih. Jadi kalau di pendidikan ini kan sebenarnya kan kita nganggap kalau iptek itu kan kebutuhan. Ya mau belajar apa kalau ya kita mau belajar apa kalau bukan iptek. Makanya kan jadi kebutuhan. Nah, caranya gimana? Yaitu kita itu menggunakan dan mengembangkan hal-hal di bidang iptek itu tadi. Selain budaya, kita juga pakai iptek. Ya karena kan pendidikan emang fokus ke iptek juga. Nah, dengan penggunaan dan pengembangan itu bisa dianggap kalau proses pendidikan itu bentuk dari kemajuan iptek. Jadi kita mengembangkan, menggunakan, itu juga tanda kalau kita mengalami kemajuan di bidang iptek. Jadi sebenarnya 5 landasan ini kan saling berhubungan. Ini kayak dasar apa kok harus bikin pendidikan. Yang kedua ini kayak siapa, dampaknya apa kira-kira. Dan ini kultural ini seperti mereka itu seperti apa dan apa yang sudah ada. Ya psikologis ini ke bagaimana kondisi mereka ke orangnya. Kalau ilmiah dan teknologi ini kan bisa dibilang ini yang dicari, kita mengembangkan di bidang ini sih. Nah, kalau hubungannya tentang landasan dan praktik ini, dari 5 landasan itu tadi kan otomatis kan kita bisa membuat tata cara praktik
pendidikan. Jadi kayak dengan dasar-dasar ini otomatis kan jadi tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan prosedur gitu. Nah otomatis kan ada gambaran tujuan dari itu tadi, prosedur ini tujuannya apa ya tadi. Jadi dari landasan muncul praktik atau prosedur yang akan dihasilkan tujuan dari pendidikan. Oke, makasih udah dengerin video gabut ya buat tugas. Maaf kalau berantakan, ini tadi habis bikin podcast soalnya. Oke, makasih, jangan lupa belanja.